Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, di mana kita teruskan setelah kemarin membuat daftar harga barang atau persediaan barang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita buka dulu file yang pernah kita buat, kemudian kita cari lokasi penyimpanannya di mana. Ya. Setelah ketemu, tinggal di oke saja, dan kita tunggu. Kemudian seperti biasa, untuk passwordnya sama. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah kita memasukkan termin, ya. Karena di sini kan ada terminnya nih. Nah, ini ada termin gitu di sini. Jadi kita akan buat terminnya. Caranya adalah kalian dengan tombol list, ya, ada pada menulis, kemudian other, kemudian termin. Nah, ini termnya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita pilih new. Nah, di sini misalkan kalau kita cek di soal, di sini ada yang 2/10, 3/10, dan 5/10. Semuanya ada 30. Jadi kita langsung input saja di sini. Dalam 10 hari akan dapat diskon 2 hari. Today-nya 30. Coba cek. Oke, kita refresh. Nah, ya, 2/10, N/30. Lalu kita buat lagi 10 hari, ada yang dapat diskon 3%. Ini dapat diskonnya 5%. 30. Oke, kita refresh. Nah, kita udah buat 3 ya. 2/10 dan N/30. Nah, berikutnya kalau kita cek di sini, nah, ya. Jadi selanjutnya adalah kita membuat termin, dan kita akan membuat pajak dulu ya. Kita membuat pajak dulu. Ini masih di menu yang sama. Pilih list, other, kemudian text. Nah, kita akan buat di sini namanya misalkan PPN, rate-nya 10%, kodenya misalkan kodenya teks artinya, deskripsinya PPN. Nah, kemudian kita tinggal cari saja ini, tinggal diklik di sini. Nah, enaknya di Accurate ini dia sudah dibuatkan dalam berbahasa Indonesia. Kita tinggal cari saja PPN. Nah, untuk penjualan kita menggunakan PPN keluaran, dan untuk pembelian kita akan PPN masukkan. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya oke. Kita refresh. Nah, ada muncul ya. Nah, berikutnya kita akan atur si apa namanya nih, vendor, pelanggan dan pemasoknya kita masukkan PPN ya. Caranya adalah
Di bagian explore di sini pilih menulis. List. Nah, ada vendor, customer, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa kita klik, ada dua ini. Kita pilih vendor. Nah, kemudian vendor ini kan sudah kita buat ya kemarin. Kita sudah buat kemarin. Pas waktu pengisian balance-nya. Nah, sekarang kita akan isi di sini vendor ya, vendornya. Vendornya CV usaha maju 5/10/30. Nah, itu kita akan masukkan di sini. Ini bisa di double klik aja di sini. Nah, berikutnya kita isi termnya di sini. Terminnya. Nah, terminnya kita bisa isi dengan sini. Nah, ini kan 5/10 ya pemasoknya. Nah, kita ganti dengan 5/10/30. Oke, kemudian kita pakai pajak di sini. Teksnya PPN sudah cukup. Kemudian pilih oke. Nah, berikutnya karya bersama. Ini juga sama. Pakai 5/10, teks satunya PPN. Oke, kemudian yang ketiga. Oke, nah, kita refresh. Oke, berikutnya oke, mana ya, termin. Oke, sudah. Kita berikutnya ke apa tadi, ke bagian list lagi. Nah, ini sekarang kita ke bagian customer. Sama seperti tadi di customer. Nah, ini kan banyak nih. Kalau customer kita lihat pelanggannya di sini. Ini beda-beda nih. Untuk Gunung Agung dan toko buku utama 2/10. Di sini Gunung Agung, termnya di sini 2/10. Kemudian salesnya nih, salesnya di sini menggunakan PPN juga teksnya. Oke. Kemudian toko buku utama, temnya 2/10 ya. 2/10, salesnya kita pakaikan PPN juga. Oke. Nah, untuk yang ini juga sama, terminnya 3/10 tadi ya, salesnya pakai pajak juga. Oke. Sembilan. Nah, terakhir untuk penjualan counter. Nah, ini terminnya COD tetap ya, kalau dia tidak berubah PPN sini. Oke, selesai. Nah, berikutnya kita harus membuat apa namanya ya, peralatan ya. Di sini ada dua peralatan dan kendaraan. Jadi kita akan isikan bagaimana membuat. Oke,
Oke, yang yang pertama kalian masuk ke menu fix asset sini. Fix asset, kemudian pilih yang paling atas nih, pixel asset. Jadi nanti kita tiga-tiganya di sini, 1 2 3. Yang pertama pixel asset. Kita pilih new. Kemudian kita tuliskan di sini asetnya adalah peralatan. Metodenya kita pakai straight line. Kemudian estimasinya kan di sini ya nih, peralatan 4 tahun ya. Peralatan sini 4 tahun. 4 tahun. Kemudian kita pilih oke. Kita refresh, nah muncul ya. Kita pilih lagi. Yang kedua adalah kendaraan. Masih straight line. Kendaraan ini ya. Umur ekonomisnya 5 tahun. Kita oke. Refresh. Nah, seperti ini. Kita bisa balik lagi ke menu aset sini. Nah, setelah ini kita memilih yang fix asset tipe. Ini tinggal diklik. Kemudian pilih new. Kita buat lagi yang otot peralatan. Peralatan dia termasuk kelompok peralatan. Ya, jadi nanti tadi di awal tuh jadi membuat peralatan, kelompok peralatan, kelompok kendaraan. Oke. Nah, ini kita buat satu aja namanya sama ya. Peralatan, kemudian oke. Kemudian yang berikutnya sama kendaraan tadi ya. Aset tipenya tinggal dibuat kayak kendaraan. Oke. Nah, bisa di refresh, kelihatan masih di menu fix aset, pilih yang ketiga. Nah, jadi 3 langkah ya untuk membuat ini. Nah, bakal di sini kita mengisi barangnya. Misalkan di sini pilih peralatan tadi ya. Kemudian 1 Oktober 2020 pemakaiannya 1 Oktober. Ini kita samakan aja. Buat HP peralatan. Estimasinya ini 4 tahun ya. Estimasinya 4 tahun, pakai metode straight line. Akunnya ke peralatan, akumulasi penyesuaian peralatan, dan terakhir biaya penyesuaian peralatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi akun-akunnya enak sudah dibuatkan ya di sini. Kemudian kita masuk ke menu expenditure sini. Kemudian kita pilih no akunnya, kita masukkan dulu ke opening balance equity. Oke, kita masukkan harganya untuk peralatan. Nah, kita cek di sini. Peralatan 24 juta. Tinggal ketik saja di sini 24. Kurang lebih seperti ini. 24 juta.
kemudian ada yang kedua ya sini. Untuk yang kedua ini pilih save and new. Tadi setelah diisi 24 juta kita pilih save and new. Kemudian yang kedua kendaraan ini dibelinya 5 tahun 1 Januari 2019. 1 Januari 2019 ini juga sama. Harga perolehan kendaraan estimasinya 5 tahun, metodenya sideline, tipenya kendaraan, akumulasinya dan depresiasinya juga kendaraan. Seperti ini. Kemudian expenditure seperti biasa, expenditurnya kita masukkan dulu ke primas equity. Untuk harga beli kendaraan adalah 45.300.000. Oke, tinggal masukkan di sini. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita save and close. Oke, nah itu tadi untuk pengisian tentunya udah selesai pengisian aset tetap ya. Nah, sekarang kita akan mengisikan ini. Kita akan mengisikan neraca saldonya. Oke. Kita akan buat neraca saldo. Oke, jadi kita nanti inputkan akun-akun yang belum terisi. Oke, ini tidak semua karena nanti ada beberapa yang otomatis. Kita cek sini dulu ya. Nah, caranya masuk ke menu list, chart of account. Nah, ini ada nama-namanya. Ini kalau kita lihat sih, nah, ini tadi udah di awal dibuat ya. Kita samakan sedikit ini ya. 750 4.500. Ini udah hampir sama lah. Hampir sama. Oke, yang pertama akun cash on hand udah ya. Cash on hand udah. Kemudian petty cash udah. Piutang usaha juga sudah. Akun receivable udah tadi ya. Kemudian persediaan barang sudah ada. Kemudian peralatan sudah 24 juta. Nah, untuk penjusutannya tidak usah ya, karena nanti kita akan buatkan dia secara otomatis. Kendaraan sudah masuk. Utang usaha oke, kita cek utang usaha 75 juta juga sudah sih seharusnya. Utang usaha ya. Nah, ini akun payable sudah 75 juta karena kan diisi otomatis di awal. Kemudian utang bank. Nah, ini yang belum ada nih. Utang bank sebesar 75 juta ini belum ada. Jadi nanti yang kita isi adalah utang bank. Modal saham. Oh ya, modal saham juga sama.
Oke, jadi kita nanti modal saham, utang bank itu yang dan saldo laba ya. Saldo laba. Jadi nah ini yang belum kan? Yang belum ini adalah utang bank, modal saham, dan saldo laba. Jadi kita buat tiga ini. Nah, hanya saja saldo laba ini dibuatnya nanti setelah periode akhir periode, setelah nanti kita susutkan barangnya. Oke, yang pertama kita masukkan utang bank di sini. Utang bank di sini sebesar 75 juta. Oke, kita bisa pilih new di sini. Pilih new, kemudian kita pilih utang bank itu adalah, nah ini long term liability. Oke, kalau kita masukkan nomornya, oh kebetulan di sini nomornya tidak dicantumkan, jadi nomornya terserah kita. Oke, nomor akunnya kita buat aja 2 depannya ya. Oh, kita lihat dulu. Kalau dilihat dari sini, akun payable 21 2300 yang jangka panjang. Nah ini kita buat 2400 saja di bawahnya. Banglawan long term liability kita buat 2400. Namanya adalah Banglawan. Nah, kita langsung masukkan opening balance-nya. Opening balance-nya sebesar 75 juta. Oke, kalian oke saja di sini. Kita pilih oke. Kalau di refresh, nah dia baru muncul. Nah, ini ada Banglawan sebesar 75 juta. Berikutnya kita masukkan modal saham. Modal saham sebesar 150 juta. Untuk nomornya kita bisa buat, nah di bawah ini aja lah. Boleh sih untuk nomor, kalau tidak ada nomor kalian terserah, yang penting angka depannya kita samakan. Kita masuk ke dalam kelompok 3 di sini ya. Misalkan kita bisa buat untuk modal saham itu akun tipenya equity, nomornya misalkan 3100. Apa nih, capital stock 150 juta. Kemudian kita pilih oke. Kemudian kita refresh. Nah, udah muncul ya capital stock. Nah, udah selesai. Nah, berarti tinggal satu lagi kan? Satu lagi saldo laba. Nah, itu kita yang tidak bisa mengetikkan langsung di sini. Saldo laba atau return earning. Nanti kita masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Caranya yang pertama kita pilih activity, kemudian periodik dan period end. Nah, di sini kita buat periodenya
Desember 2021. Kemudian kita pilih oke. Oke. Nah, setelah muncul, kemudian kita akan lihat di kalau misalnya di sini juga sih bisa nih. Opening balance equity-nya adalah 22.450.000. Ini kan si balance equity ini adalah dia yang menampung retained earning. Nah, ini tinggal pindahin ke sini. Nah, return earningnya tinggal di double klik saja. Kemudian kita ketikkan angka 22.450.000. Nah, ini tinggal oke saja. Kalau di refresh nanti ini harusnya menghilang, pindah ke sini. Nah, opening balance sudah 0 dan returnnya sudah jadi 22.450.000. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk transaksi yang terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.